Luar biasa ini. Halo saudara beli, apa kabarnya? Luar biasa dong. Mereka baik Pak, kita kan luar biasa Pak ya. Oke Pak Hendra, ini saya kagum loh. Saya kasih konteks dulu ya Bapak Ibu ya, buat teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan dunia bodybuilding. Saya kepengen, itu impian saya. Cuman kayaknya enggak deh, ngeliat apa Pak Hendra kayaknya masih punya harapan. Nanti pas usia Pak Hendra saya masih bisa gitu ya. Nah, saya mau kasih konteks dulu. Yang namanya atlet bodybuilding itu sama seperti atlet-atlet lainnya. Mereka punya risiko kesehatan dalam berlatih. Makanya nggak sedikit atlet bodybuilding yang juga meninggal karena serangan jantung dan stroke pada masa-masa latihan. Karena latihannya itu sangat berat. Mesti jaga makan, betul ya Pak? Betul. Udah makannya dikurangin, beban angkatan mesti nambah, betul? Betul. Pas mau kontes, minumnya juga mesti dikurangin, betul? Ya. Nah, terus beliau ini bisa ngalahin junior-juniornya. Lah kok bisa? Makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng. Apa nih rahasia nih supaya nanti pada kekal semua ya. Wah. Nah itu kan Pak, aku pengen nanya. Sejak kapan Pak Hendra tuh tertarik sama bodybuilding? Oke, mungkin ini flashback ya. Jadi saya tertarik bodybuilding itu sebenarnya udah kalau dihitung-hitung tuh udah 40 tahun lalu kali. 40 tahun lalu. Ya. Jadi semenjak saya masih SMA. Jadi waktu SMA itu belum ada seperti sekarang ya, mega-mega gym yang banyak itu belum ada. Dulu tuh masih jarang banget gitu loh. Nah waktu itu kenapa saya sampai tertarik sama bodybuilding? Sebetulnya waktu itu pas lagi saya SMA menjelang kuliah itu saya atlet taekwondo. Jadi saya atlet taekwondo, waktu itu saya ikut berapa kali di Porda, ya PON, itu saya sempat menang juga gitu loh. Waktu SMA itu saya udah black belt dan 1. Ya, jadi saya waktu itu atlet, cuman pada saat itu badan saya tuh kecil banget gitu loh. Jadi dengan tinggi segini ya mungkin tinggi saya nggak nambah ya dari SMA ya. Dengan tinggi segini waktu itu berat badan saya itu cuma 47 kilo. Jadi kecil banget gitu loh, kecil banget. Nah, dan juga terus waktu itu jadi sering banyak ada orang di luar arena gitu ya, di luar arena itu banyak yang zaman dulu lah, beda dengan sekarang ya. Jadi zaman dulu tuh di luar arena tuh banyak yang nantang gitu. Karena ngelihat badan saya kecil, jadi Aduh, luar jalanan, di jalanan. iya, jadi kayak mereka kayak underestimate, lu bener nggak sih lu juara taekwondo? Ah, nggak mungkin deh, badan lu segede begini, katanya. Jadi banyak yang nantang gitu. Jadi saya sering berantem yang nggak ada alasannya, nggak ada juntrungannya gitu loh. Tiba-tiba ada orang nantang segala macam gitu loh. Gak terima, ini badan kecil kok dia yang menang. Ayo kita selesaikan di luar jalanan, kalah juga mereka. Ya contohnya kayak gitulah. Nah jadi dari waktu saat itu memotivasi saya untuk wah kayaknya saya mesti
ngegedein badan gitu. Supaya nggak dianggap remeh ya. Supaya nggak underestimate lagi. Nah dari situ mulailah saya olahraga bodybuilding. Jadi waktu itu mulai bentuk badan. Jadi kalau dihitung-hitung starting itu sekitar kelas 3 SMA. Wow. Pak, mau nanya. Pola makannya pasti beda dong dari biasa-biasanya dong. Gimana sih Pak pola makan yang sehari-hari yang Bapak lakukan gitu yang mungkin bisa diikutin buat orang normal, cuman ya kan mungkin nggak untuk kontes ya Pak ya. Nah, kira-kira prinsip-prinsipnya apa aja prinsip pola makannya Pak? Kalau pola makan sih sebetulnya jadi gini, kalau sekarang gini, saya terus terang ya saya mau buka untuk semua nih ya. Yang namanya olahraga bodybuilding itu sebetulnya sehat, bagus untuk kesehatan kita, untuk membentuk badan itu bagus banget. Tapi kalau untuk ikut kontes seperti ini itu sebetulnya efeknya ke badan kita kurang bagus juga. Kurang bagusnya kenapa? Karena untuk kita bisa kontes seperti ini itu kita harus meredus kadar lemak di badan kita sampai rendah sekali. Persentase kita tuh sampai single digit gitu loh. Ini waktu saya kontes ini sekitar 8%. Wow. Jadi body fat 8%. Itu harus di itu sampai dengan sekian. Bagaimana caranya? Itu ya dengan diet, dengan pola makan yang diatur, latihannya yang teratur, dan juga yang paling penting adalah tidur kita yang harus cukup gitu loh. Nah, cuman ya, untuk dengan body fat single digit itu, ya mungkin Joe juga lebih tahu. Resiko kesehatan juga. Resiko kesehatan banyak gitu loh. Untuk kesehatan sehari-hari kita itu nggak bagus gitu. Betul. Karena itu kita bisa jadi imbalance hormonal dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau untuk yang bagusnya normalnya itu sekitar kalau laki-laki ya sekitar 12 sampai dengan 20% itu masih oke. Makanya di bodybuilding itu terutama kalau yang ikut kontes gitu ya, itu kita ada pengaturan sendiri gitu dari sisi pola makan dan sebagainya gitu. Jadi kalau pada saat kita kontes itu namanya kita lagi prepare, itu kita lagi masuk ke istilahnya cutting fase gitu ya, fase cutting. Fase cutting itu kita apa yang kita cut yaitu kadar lemak di badan kita. Itu dengan makannya dengan defisit kalori dan sebagainya gitu. Dan jenis makanannya apa yang kita makan juga harus diatur. Dan itu memang tidak bisa one fit for all gitu ya. Karena tergantung setiap orang beda-beda gitu. Tergantung aktivitas orang tersebut, tergantung metabolismenya orang tersebut bagaimana gitu loh. Jadi pola makannya juga akan individual sekali gitu. Jadi kita harus istilahnya apa? Harus investigate ke badan kita sendiri. Oh, dengan kita makan cek ya. Dengan cek error, betul. Nah, dan sesudah itu tuh biasanya kita ada yang namanya kita sebut sebagai reverse diet. Reverse diet itu istilahnya kalau yang atlet bodybuilding itu lagi off season. Lagi off season biasanya kita masuk ke bulking fase. Bulking fase itu kita mau gedein lagi badannya. Gedein badan, dan bukan cuma gedein badan, kita mau ngebalikin metabolisme kita gitu. Karena waktu saat kita diet, kita defisit kalori itu metabolisme kan turun. Metabolisme kita pasti turun gitu loh. Dan kita mau ngebalikin metabolisme kita. Itu yang ada disebut reverse diet. Baik. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang aku bilang, jangan tentang atlet bodybuilding kok begitu-gitu doang. Mending atlet lari dong gitu kan. Resikonya sama Bapak Ibu. Sama-sama stresnya tinggi dengan makannya yang rendah. Kenapa? Kalau atlet lari kan nggak bisa makan banyak-banyak juga. Emang toko badan tambah melembung itu kan bisa menang ya enggak juga kan? Nah betul, dan ketika body fatnya terus di single digit itu memang resiko stroke, resiko masalah jantung itu muncul semua. Makanya kenapa saya penasaran Pak, Bapak kan sudah tidak muda lagi, ya kita akui saja. Ya, apalagi dibandingkan dengan itu saya lihat, waduh itu yang penantang-penantang Bapak yang lebih muda cemburu nih. Ini usianya beda jauh kok bisa menang. Padahal lebih muda dia gitu ya. Makannya sama beratnya, ngangkat sama beratnya. Ini pasti curakan yang disuplementasinya nih Pak. Nah, kira-kira kalau buat Pak Hendra nih Pak,
kalau seandainya buat kita ngomongin soal atletik secara umum ya, kan tadi Bu Vita juga bilang kalau misalnya kita menambahkan stres atletiknya kita tidak didukung dengan nutrisi tambahan, itu terjadi penuaan lebih cepat gitu kan. Nah, jujur ngomong Pak, sekarang saya melihat Bapak jauh lebih muda daripada saya pertama kali melihat Bapak. Betul? Betul? Betul. Nah, ini boleh nggak Mbak sharing tips and triknya ketika Bapak latihan fisik gitu ya? Suplemen usananya apa aja yang dikonsumsi yang ada di Indonesia? Kalau saya terus terang ya, suplemen Usana yang saya konsumsi itu semua. Semua yang ada di Indonesia tuh saya konsumsi. Ya, semua saya konsumsi kecuali Fiber G. Fiber G saya enggak, karena Fiber G saya udah cukup dari pengaturan dari diet saya, serat dan sebagainya. Saya lebih dari makanan natural yang saya makan. Jadi Fiber G enggak. Tapi kalau yang lainnya saya konsumsi semua, dan juga kecuali sel esensial ya, sel esensial kan itu esensial sekali, basic ya. Yang optimizer itu saya sampai double dose, triple dose, jadi banyak gitu. Karena kenapa? Karena dengan saya misalnya saya lagi fase cutting, lagi dietnya lagi defisit kalori. Itu Bapak Ibu boleh coba deh. Kalau Bapak Ibu mau diet defisit kalori itu lemes banget. Sementara di lain sisi, jadi istilahnya gini, kalau kita lagi defisit kalori pasti otomatis berat badan kita akan turun. Itu jamin deh. Jadi kalau Bapak Ibu yang bilang, oh saya susah diet nih nggak bisa nurunin berat badan, itu berarti makan Bapak Ibu belum benar. Belum defisit kalori itu ya? Defisit kalori gitu loh. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tahu defisit kalori? Kalau saya tiap makan tuh saya timbang, saya masukin ke aplikasi. Oh ini kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa. Jadi saya masukin terus, gitu. Saya kontrol terus. Gitu. Oh hari ini saya udah banyak nih, saya mesti ngurangin gitu loh. Dan kalau yang istilahnya defisit kalori, udah pasti berat badan Bapak Ibu turun. Cuman kalau untuk atlet bodybuilding, turunnya itu apa? Kalau turunnya itu massa otot, itu celaka. Nggak jadi kontes. Nah. Itu nanti jadi pas kita lagi kontes itu flat. Disuruh pulang. Ngapain kamu sih? Mesin tangga aja. Ototnya nggak keluar, flat gitu loh. Itu karena istilahnya ada yang salah gitu, entah dari pola latihan, entah dari pola dietnya, atau dari istirahatnya gitu loh. Jadi kalau yang untuk atlet bodybuilding, waktu kita cutting itu, waktu kita defisit kalori itu, yang diharapkan yang turunnya itu lemaknya aja, tapi massa ototnya meningkat gitu loh. Nah jadi bagaimana caranya itu ya itu harus diatur, makanannya apa aja gitu ya, dan pola latihannya seperti apa gitu loh. Jadi kita harus tetap berlatih. Dan kalau yang namanya defisit kalori itu energi kita tuh terkuras habis gitu. Sementara kita harus latihan berat gitu ya, harus latihan berat gitu. Jadi capek banget gitu loh. Nah, itu kalau nggak ditunjang sama suplementasi yang bagus, wah udah end of the world, finish lah gitu loh istilahnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi rencana, bukan rencana sih ya rencana juga boleh sih, lagi rencana untuk menurunkan berat badan, pastikan Anda juga mengkonsumsi suplementasi nutrisi. Supaya apa? Supaya jangan sampai senang gembira, yes berat badan turun, tapi yang turun loh kok otot. Kenapa? Ototnya yang diambil untuk nutrisinya. Nah Pak mau nanya, kan Bapak kan udah 40 tahun nih nge-gym ya. Bedanya sebelum pemakaian suplementasi dengan setelah tuh apa Pak? Bedanya tuh banyak banget gitu ya. Bedanya itu energi kita tetap stabil seharian tuh gitu. Walaupun kita lagi diet ketat, lagi ini apalagi, ini saya mau cerita. Kalau lagi pertandingan itu di hari H-nya itu saya dietnya itu udah makin ketat. Jadi hari sebelumnya kita ada istilahnya kita loading, kita masukin carbs banyak, tapi proteinnya sedikit. Dan pada hari H juga kita banyak masukin carbs, tapi carbs juga nggak bisa terlalu banyak gitu. Carbsnya harus yang cepat bisa di digest sama kita gitu loh. Kalau kita masukin carbs yang agak susah di digest, itu nanti jadi bloating. Ya, itu jadi bloating gitu loh. Jadi pas hari H itu yang saya makan itu rice cake kayak kalau di kita kayak apa ya, kayak rangginang kali ya.
ranginang ya, ranginang, cuma ranginang kan digoreng tuh, dia banyak minyaknya gitu. Jadi kalau rice cake itu dia biasanya di bake. Jadi modelnya hampir sama kayak ranginang gitu, cuma rice cake terus dikasih peanut butter atau selai lah gitu ya. Itu yang tiap 2 jam tuh saya makan 2 keping itu. Dan yang paling parahnya lagi pada hari H-nya itu istilahnya kita harus bisa memanipulasi air di badan kita gitu, supaya kadar air di subkutan level kita, di subkutan itu di bawah kulit kita itu kebuang gitu. Cuman jangan salah juga, otot kita juga isinya ada air juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita ada beberapa atlet yang misalnya dia terlalu banyak minum diuretik supaya kebuang airnya semua. Salah-salah itu ototnya juga airnya ototnya kusut juga gitu loh, karena air yang ada di dalam otot juga ikut kebuang juga gitu. Karena badan kita pintar gitu ya. Cuma jadi satu-satunya cara kita tetap manipulasi air, tapi garam tetap kita harus masukin sedikit gitu garam. Nah itu tuh kompetitor yang lain yang mereka tidak ditunjang oleh suplementasi yang bagus, itu pada lemes. Wah, udah pada pingsan. Ada yang pas dia lagi posing, tiba-tiba dia kram. Iya, nanti pose nggak bisa. Ya 3 kali naik ke atas, sedih banget tuh. Banyak itu kemarin juga pas saya lagi pose itu, banyak kram. Jadi itu memang yang harus kita perhatikan banget gitu loh. Dan kalau yang kemarin saya rasa ya, itu saya tuh energi saya tetap ada gitu. Karena kalau kita nggak masukin makanan, itu energi kita habis, kita nggak akan bisa nge-flex gitu loh. Kita kalau mau nge-flex itu kan kita harus nge-flex kan, istilahnya nge-flex itu otot kita keluarin gitu. Kalau kita nggak ada energi, nggak ada tenaga, mau nge-flex juga lemes gitu loh. Terus. Kejadian itu. Nah, jadi pas lagi itu tuh karena saya suplementasinya bagus ya, itu semuanya semua juga pada nanya, are you in dieting? Of course, gitu. Of course. Why you are so, like so strong, so energized, gitu. Oh, dari situ saya bisa nawarin, because I got the best supplement. Nah, kan kita baru lagi ngobrol kamu nih Pak. Banyak kan teman-teman itu yang entah itu lari atau aktivitas fisik gitu kan ya. Kalau mungkin buat teman-teman yang bisa relate, Pak Hendra siapin buat bodybuilding, teman-teman di sini yang anak itu karena tuh lagi persiapan Jonathan buat apa ya? Mau full maraton. Iya. Sakit gitu kan? Gak jadi persiapannya. Nah kalau buku kamu tuh menurut Bapak fungsinya gimana Pak? Dalam sehari-hari kalau kita sebagai orang-orang yang beraktivitas fisik, bagaimana dia ngebantu? Produk kami itu kan bagus sekali karena satu dia perpaduan teknologi antara East and West, ya, antara teknologi Chinese medicine timur dengan barat. Dan itu sangat bagus sekali untuk immune support kita. Terutama istilahnya gini lah, kita dari makanan kita yang sehari-hari udah bener aja gitu ya, kita makan sehari-hari bener gitu, itu belum tentu imun kita bisa bagus gitu loh. Karena itu akan bergantung sama kondisi badannya seseorang gitu ya, tergantung metabolismenya dia dan sebagainya. Banyak faktornya juga, tergantung dia istirahatnya gitu loh. Kalau dia tidurnya kurang, pasti dijamin imunnya akan drop gitu loh. Terus kalau dia makannya juga nggak bagus, gitu, imun pasti akan drop. Terutama apalagi kalau kita sedang dieting, imun kita pasti akan drop. Udah kita diet, kita olahraga keras, imun pasti akan drop. Nah, proglucamion itu sangat menunjang sekali untuk meningkatkan imun sistem kita. Gitu. Jadi kalau sekarang gini, kalau kita imun kita lagi drop, terus kita misalnya lagi mau lari atau dan sebagainya, gitu. Dokter pun kan suka lari ya. Mau lari, tahu tuh sakit misalnya, karena ada orang yang di sebelah kita flu, kita tiba-tiba karena imun kita jelek, kita ketularan, tahu kita batuk ya nggak bisa nggak mau ngapain kan gitu loh. Jadi sangat menunjang sekali, sangat berguna sekali, bukan cuma untuk atlet tapi untuk kita semua. Wow.
Jadi buat teman-teman yang lagi yang atlet beneran, yang merasa dirinya atlet, dan juga teman-teman yang atlet korporat dan atlet rumah tangga, nah, kan? Waktu kamu membantu Anda untuk ya capek di hidup mah, capek lah nggak apa-apa lah ya, asal sakitnya jangan dong, betul? Nah, Pak, pertanyaan terakhir, apa goal Bapak selanjutnya dalam kontes bodybuilding? Kontes bodybuilding saya Oktober nanti saya ada pertandingan lagi di Las Vegas, itu ajang Mister Universe tanggal 19 sama 20, pas seminggu setelah Mister Olympia gitu loh. Kalau Mister Olympia saya nggak bisa ikutan karena belum bisa qualified ke Mister Olympia gitu kan, dan mereka masih muda-muda gitu. Kalau yang Mister Universe itu dia ada kelas masternya juga gitu. Jadi saya ikut nanti 19-20 Oktober. Wow, luar biasa. Nah, ada yang mau ditanya nggak ke Pak Hendra? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Iya, silakan Pak. Saya kagum sekali sih dari awal saya join di sana tuh, wah lihat Pak Indra semangatnya, wow, menginspirasi banyak orang Pak. Lihat bodinya juga kan bagus, juga enak dipandang. Ini Pak. Ya, saya ini biasanya tuh orang-orang tuh masalahnya tuh kalau sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu problemnya tuh perut buncit Pak. Ya. Gimana ya caranya ngatasin seperti Pak Indra ini kan perutnya wah luar biasa, apalagi sampai six pack itu loh. Itu kan banyak orang tuh yang ngayam-ngayamin diri sendiri bahwa perut buncit itu sukses. Terus apa ya? Terus ini apa? Makmur gitu. Tapi kan kalau saya tanya ke dokter-dokter itu, ya ini awal dari penyakit terus apa itu numpuk di perut dulu, jadi semuanya tuh nggak ada ya gitu yang perutnya buncit itu dia ngomong itu sehat, jadi awal dari penyakit itu di perut itu. Kalau laki kan harus 80 ke bawah, perempuan 70 ke bawah itu. Kalau Pak Indra ini kan perutnya luar biasa tuh, saya lihat di foto-fotonya. Ini tips-tipsnya gimana ya, atau kalau mau makan itu mikir dulu atau tips-tipsnya untuk bertahan untuk sehat, hidup sehat itu loh. Ini kan penting sekali zaman sekarang. Wisata kuliner kan banyak sekali tuh. Terima kasih. Oke, baik. Jadi tips-tips hidup sehat, anti perut buncit buat kita yang kebanyakan. Gimana? Oke, Pak Rianto. Memang betul sekali ya. Kalau yang namanya perut besar itu pasti visceral fat-nya akan tinggi. Jadi kalau dicek pakai InBody itu sama Mbak Erni ya, pasti visceral fat-nya akan tinggi gitu. Dan itu memang kalau secara medis itu memang nggak sehat gitu, nggak bagus ya. Nggak bagus karena udah pasti akan ada fatty liver dan sebagainya gitu loh. Pasti livernya itu akan keganggu dan sebagainya gitu loh. Memang idealnya itu tidak perlu six pack seperti saya begini, itu nggak perlu gitu ya, nggak perlu sampai harus begini gitu. Tapi paling nggak ya perutnya nggak buncit gitu, nggak rata lah gitu ya, tapi nggak perlu sampai harus six pack begitu gitu loh. Karena untuk bisa six pack itu perjuangannya berat sekali gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai dengan punya perut yang rata, yang nggak buncit lah istilahnya gitu ya? Itu sebenarnya sih cuman 3 macam tipsnya ya. Tipsnya makannya dikontrol, ya, nggak perlu diet sampai kita harus defisit kalori dan sebagainya, nggak perlu. Gitu ya. Tapi makannya penting dikontrol, jangan sampai dengan over. Maksudnya over itu gini, setiap orang itu dia ada yang namanya BMR. BMR itu basic metabolic rate. Ya, basic metabolic rate itu tergantung dari massa ototnya dia, berat badannya dia, berat massa ototnya dia, dan sebagainya, ya itu akan BMR.
dapat angka BMR. BMR itu istilahnya adalah badan kita butuh kalori untuk survive. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain nih seharian tidur aja gitu ya, tidur itu kan tetap jantung kita kan tetap memompa darah, otak kita tetap ini, paru-paru kita tetap bekerja kan untuk nafas kan, itu kan perlu kalori juga, perlu energi gitu loh. Nah untuk menjalankan sistem tubuh kita itu diperlukan kalori minimal, itu namanya BMR. Nah kalau Bapak Ibu makannya di atas dari BMR, berat badan pasti naik. itu berarti Bapak Ibu adalah surplus kalori. Nah, Pasti berat badannya akan naik. Gitu. Nah jadi kalau bisa tuh makannya dikontrol itu sekitar ya antara BMR naik sedikit itu oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah juga tergantung dari jenis makanannya juga. Kalau bisa makanan jangan terlalu banyak masukin sugar, terlalu banyak. Kalau fat sama carbs masih bisa gonta-ganti lah ya. gonta-ganti gitu ya. Kalau sugar itu biasanya otomatis dia akan, kalau dia nggak kepake untuk energi, apalagi misalnya Bapak Ibu kegiatannya Duduk-duduk aja. mager, malas gerak gitu ya, itu gulanya itu nanti akan di store sama, karena badan kita pintar. Tuhan itu menciptakan badan kita sangat sempurna gitu loh. Gula itu akan disimpan oleh badan kita disebut sebagai lemak. Disebut sebagai lemak karena badan kita akan milih, wah ini nanti buat cadangan nanti gitu loh. Disimpanlah sebagai lemak. Nah itu akan muncul terutama maju. akan maju. Tapi jangan salah ya. Kalau kita mau mencanangkan, oh saya pengen perutnya aja kempes gitu loh, itu nggak bisa. Kalau mau kempes itu kadar lemak semua seluruh badan kita pasti akan habis gitu loh. Jadi salah satu efeknya ya ke perut juga. Jadi satu, makanannya dikontrol, apa aja yang kita makan harus kita jaga. Kemudian juga yang kedua adalah harus ada gerak, harus ada olahraga ya, karena olahraga itu akan membentuk otot, terutama kalau saya sih karena saya memang bodybuilder ya, jadi saya lebih tahu otot itu penting banget gitu loh. Karena otot itu istilahnya seperti mesin di mobil kita, mobil atau motor kita gitu. Otot kita makin gede, berarti engine kita, cc kita makin gede, berarti kalori kita bisa masuk lebih banyak. Yang ketiga adalah istirahat mesti tetap, itu pengaruhnya besar sekali. Kalau bisa 3 itu dijaga, saya jamin Cukup ya itu ya Pak. Cukup. Berarti makannya dijaga. Ya makannya kira-kira boleh lah ya. Nah makannya dijaga, utamain protein tadi, terus kemudian lebih banyakin geraknya, sama istirahatnya cukup. Betul ya Pak ya? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, thank you buat Pak Hendra, udah sharing-sharingnya luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa dong buat Pak Hendra. Pak Hendra jangan turun dulu, kita mau kasih sedikit bingkisan buat Pak Hendra. Buat atlet bodybuilding Yusanannya kita. Siapa yang foto? Gak ada yang foto? Masih fit? Tetangga kau masih. Lagi konsultasi kok jadi lagi 1, 2, 3. Boleh ini pertanyaan dari Bu Erni, silakan. Pertanyaan dari Oh saya. ternyata Mbak Erni penasaran juga. Karena ini pasti penasaran yang lain ya. Jadi karena waktu saya dengarnya juga pun saya kaget gitu kan. Apalagi waktu pas saya masih newbie waktu itu. Ya kalau sekarang sih udah enggak ya. Tapi biar yang lain juga karena banyak yang baru nih Pak Hendra. Pak Hendra berapa kali tablet sehari yang dikonsumsi? Nah ini penting. Yang jujur Pak, yang jujur. Jujur ya. Ayo, dikasih hadiah 80. Banyak kan. 60. 67. Ya. Sensasial. 67. 60. Pak, pertanyaan kedua. Bentar. Siapa yang di sini pernah dengar? Hati-hati minum protein, makan protein nanti kena ginjal. Bener gak? Pernah dengar ya? Ini bodybuilding, nggak mungkin makan protein sedikit dong. Kedua, siapa yang pernah dengar? Hati-hati minum suplemen nanti kena ginjal. Pernah dengar ya?
Jadi Pak Hendra udah makan proteinnya banyak banget, terus kemudian makan pilnya 60-an, 67 tablet. Ginjal nggak kenapa-napa Pak? Kalau saya kebetulan kan istri saya kan dokternya kan pada tahu ya. Tahu dong. Jadi dokter Mira itu istri saya memang dia selalu, kita semua sekeluarga setiap 6 bulan kita cek lab, selalu dicek. Jadi kalau saya misalnya saya agak lupa juga, ayo cek lab ya. Hari ini puasa, besok pagi udah panggilin ke rumah. Jadi puasa 12 jam untuk cek gula darah, puasa dan sebagainya. Jadi saya setiap